Selamat datang di Pengadilan Negeri Mungkit. Berikut informasi mengenai prosedur pengajuan perkara perdata, gugatan sederhana, gugatan dan permohonan secara umum. Prosedur pengajuan gugatan sederhana. Menurut Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana dengan nilai gugatan maksimum yakni Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana. Gugatan sederhana diajukan untuk gugatan 1. Cedera janji 2. Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak Rp500 juta. Adapun perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Syarat-syarat gugatan sederhana. 1. Nilai gugatan material maksimal Rp500 juta. Kedua, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Ketiga, tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Keempat, penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, maka penggugat dalam mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa hukum meliputi kuasa hukum insidentil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Kelima, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Prosedur beracara lebih cepat dengan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Berikut tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi 1. Pendaftaran 2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana 3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti 4. Pemeriksaan pendahuluan. Merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. 5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. 6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian. 7. Pembuktian. 8. Putusan. Terhadap hasil putusan gugatan sederhana dapat mengajukan keberatan. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim tanpa memeriksa atau meminta keterangan tambahan dari para pihak. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Prosedur pengajuan gugatan antara lain, yakni gugatan perceraian non-muslim, perbuatan melawan hukum, wan prestasi, dan lain-lain. Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain, surat permohonan atau gugatan, surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum, kemudian bukti yang menguatkan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, fotokopi beserta aslinya, dan bukti lainnya. Tahapan penyelesaian gugatan. Pendaftaran, memeriksa kelengkapan dokumen gugatan, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, penetapan hari sidang, proses persidangan meliputi mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Prosedur pengajuan permohonan. Adapun jenis permohonan yang dapat diajukan antara lain yakni permohonan pengangkatan anak, permohonan perubahan nama, permohonan akta kematian, permohonan pengampuan, permohonan dispensasi perkawinan, dan lain-lain. Tahapan penyelesaian permohonan. Pendaftaran, memeriksa kelengkapan dokumen permohonan,
penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, penetapan hari sidang, proses persidangan meliputi pembacaan permohonan, pembuktian, dan pembacaan penetapan. Pendaftaran perkara perdata dilakukan dengan melakukan registrasi akun bagi pengguna lain, yakni perorangan, badan hukum, dan kuasa insidentil. Dilakukan pada meja e-court pengadilan dengan membawa KTP untuk pengisian data pihak dan mengupload dokumen. Dan dilakukan verifikasi oleh petugas pengadilan untuk melanjutkan prosedur berperkara. Apabila pengguna merupakan advokat, maka melakukan registrasi pengguna terdaftar dengan aktivasi akun yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Setelah mendapatkan notifikasi melalui email pengguna yang terdaftar pada akun e-court, pengguna akan mendapatkan email user dan password. Kemudian, dapat login pada e-court Mahkamah Agung. Pada tampilan dashboard, pengguna dapat melakukan pendaftaran perkara sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu gugatan sederhana, gugatan, permohonan yang tersedia di menu pendaftaran perkara. Selanjutnya, pilih tambah permohonan. Pengguna dapat mendaftarkan gugatan sederhana atau gugatan atau permohonan melalui situs e-court dengan memilih pengadilan tujuan mendaftar perkara, yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkit. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan pendaftaran online melalui e-court, tekan tombol daftar. Kemudian, dilanjutkan dengan mengisi data pihak dan menambahkan pihak yang berperkara, yakni penggugat, tergugat, atau pemohon dan termohon. Apabila dilakukan oleh advokat, maka wajib untuk mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Kemudian mengupload berkas gugatan sederhana atau gugatan atau permohonan. Sesudahnya, Anda akan mendapat taksiran panjar biaya atau ESKUM yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan, serta melakukan pembayaran atau e-payment apabila sudah mendapatkan kode virtual account dari perkara yang telah didaftarkan. Pembayaran tersebut dapat melalui mobile banking atau ATM. Sesudah melakukan pembayaran, maka pihak pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan nomor perkara, dan nomor perkara tersebut diinformasikan melalui e-court atau email pengguna. Maka pengajuan perkara tersebut telah selesai, dan Anda dapat mengakses informasi perkara melalui situs e-court Mahkamah Agung, serta pengguna akan dilakukan pemanggilan sidang secara elektronik yang disampaikan melalui email terdaftar.